Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kemarin panitia menghubungi untuk menyampaikan tentang sampling. Jadi hari ini saya akan menyambung tadi diskusi dari Prof. Ari tentang metodologi penelitian, tapi fokus untuk saat ini adalah tentang sampling. Saya rasa adik-adik juga mungkin nanti akan ini salah satu problem yang sering ditanyakan, sering ditemui saat kita melakukan penelitian, baik itu penelitian proyek ataupun penelitian dalam akademis, yaitu entah itu skripsi, tesis maupun disertasi. Jadi pertanyaan tentang bagaimana sampel akan diambil, bagaimana berapa jumlah sampel yang harus diambil, itu pertanyaan yang sangat sering ditanyakan. Nah, sebelum kita masuk ke materi tentang sampel, kita belajar dulu tentang beberapa istilah atau konsep yang kita sering akan temui nanti ya. Jadi biar kita ada dalam satu wave yang sama. Jadi yang pertama adalah konsep populasi atau istilah populasi. Nah ini di setiap kita akan melakukan penelitian, tentunya kita harus mengenal dulu populasi yang nantinya akan kita lakukan penelitian itu, atau nantinya akan kita generalisasikan hasilnya ke dalam populasi. Jadi yang dimaksud populasi di sini itu adalah kumpulan atau kelompok individu dengan karakteristik tertentu, dan ini biasanya bisa dibatasi oleh antara lain cakupan geografis, jadi misalnya orang-orang yang tinggal di kota atau provinsi atau negara tertentu. Lalu juga bisa juga ini adalah lingkup dari institusi, jadi misalnya orang-orang yang tinggal dalam atau orang-orang dari satu sekolah atau rumah sakit atau dalam suatu primary healthcare atau puskesmas. Juga bisa juga ini adalah populasi di sini dibatasi oleh waktu. Jadi misalnya populasi orang-orang yang saat ini berada dalam situasi pandemi saat ini itu juga bisa suatu konsep populasi. Jadi punya karakteristik tertentu dan punya batasan. Nah, dalam penelitian kita juga sering mengenal apa yang disebut populasi target. Nah, jadi nanti kita akan melihat, jadi kalau populasi itu mungkin lebih besar, nah kita punya yang disebut populasi target, ini biasanya adalah bagian yang lebih kecil dari populasi. Dan populasi target ini adalah biasanya tempat di mana kita nanti akan mengambil sampel. Jadi sampel penelitian kita itu biasanya nanti kita akan ambil dari populasi target. Nah, sampel sendiri apa? Jadi sampel ini adalah individu-individu, jadi kelompok individu yang nantinya akan kita lakukan penelitian, jadi akan kita lakukan pengukuran, pengambilan data, dan pada akhirnya kita akan mengambil kesimpulan. Jadi kesimpulan dari rumusan masalah atau tujuan penelitian yang akan kita lakukan, itu kita ambil dari pengukuran yang kita lakukan di level sampel. Jadi di sampel. Nah, bahasan yang akan kita lakukan hari ini adalah sampling. Jadi untuk sampling di sini adalah strategi atau proses bagaimana kita mengambil sampel dari populasi target. Jadi nanti ada beberapa yang perlu kita pertimbangkan atau perhatikan saat kita melakukan sampling. Di sini ada gambarannya. Jadi kalau kita lihat satu populasi, misalnya di sini populasi seorang peneliti misalnya ingin meneliti tentang obesitas pada remaja wanita ya di Indonesia. Nah, ini mungkin populasinya adalah seluruh remaja wanita usia SMP atau SMA misalnya yang tinggal di Indonesia, atau misalnya yang lebih kecil lingkupnya misalnya di Jawa Tengah. Nah, populasi target di sini adalah populasi yang nantinya kita akan mengambil sampel. Jadi mungkin saja waktu melakukan penelitian peneliti itu susah untuk mengambil semuanya dalam satu provinsi atau dalam satu negara. Jadi ada yang disebut nanti populasi target, misalnya lingkup yang lebih kecil. Kalau provinsinya misalnya di Jawa Tengah, lalu ngambilnya di Solo misalnya. Jadi di sini Solo adalah populasi target. Jadi siswa-siswa SMP atau SMA yang ada di kota Solo itu adalah populasi target. Nah, dari populasi target ini kita bisa mengambil sampel. Di sampelnya nanti akan kita bisa ambil dari populasi yang ada di Solo tadi, jadi siswa-siswa SMP atau SMA yang ada di Solo. Dan nanti ada beberapa cara bagaimana kita mengambil sampel dari populasi. Nah,
Sekarang pertanyaannya adalah kenapa harus dilakukan sampling? Kenapa kita tidak melakukan sensus? Jadi sensus itu adalah mengumpulkan data dari seluruh anggota populasi. Itu yang sering dilakukan ya. Sensus Indonesia juga memiliki sensus. Contoh yang cukup banyak juga dalam misalnya saat kita melakukan pilkada, itu juga satu bentuk sensus, pilpres, pemilihan umum itu adalah satu bentuk sensus. Tapi dalam penelitian mengapa kita tidak melakukan sensus, ada beberapa alasan. Jadi misalnya lebih murah tentunya ya, karena dalam penelitian tadi sudah disinggung oleh pembicara sebelumnya juga bahwa kita harus memperhatikan ada apakah ini visible atau tidak untuk dilakukan. Dan tentunya kalau kita mengambil sampel akan lebih murah dan mungkin lebih visible nantinya. Lalu lebih time efficient, jadi hemat waktu, karena kita tidak perlu mengambil data dari keseluruhan populasi. Lalu nantinya kita bisa menggunakan teknik pengumpulan data yang lebih spesifik. Yang dimaksud di sini adalah misalnya karena kita lebih murah, lebih time efficient, jadi waktunya lebih hemat, kita mungkin akan bisa melakukan langkah-langkah yang lebih spesifik. Jadi pengukurannya bisa lebih banyak dibandingkan kalau kita melakukan sensus. Jadi misalnya kalau sensus kita hanya bisa melakukan tanya jawab atau interview dengan kuesioner. Tapi kalau dengan sampel mungkin tidak hanya kuesioner, tapi kita bisa melakukan pengukuran yang lain atau pemeriksaan yang lain. Jadi itu juga salah satu keuntungannya. Nah, alasan yang lain adalah misalnya memang kita tidak bisa melakukan sensus, dan ini beberapa alasannya ya seperti tadi yang sudah disampaikan sebelumnya ya. Jadi ada time efficient, visible atau tidak, lalu apakah kita perlu melakukan pemeriksaan yang cukup detail atau tidak. Ya, jadi sampel di sini memang sering dalam penelitian hampir selalu kita melakukan sampling. Nah, salah satu prinsip utama yang harus dipenuhi oleh teknik sampling, oleh sampling nantinya adalah bahwa sampel ini harus representatif. Jadi yang dimaksud representatif di sini adalah keterwakilan. Jadi dia bisa mewakili yang ada dalam populasi. Ya, jadi keterwakilan di sini tidak hanya dalam jumlah. Jadi kalau dilihat di sini tidak hanya jumlah ya. Jadi tapi juga karakteristik yang ada dalam populasi. Jadi karakteristiknya seperti apa? Dan apabila kita tidak bisa melakukan sampling yang menghasilkan sampel yang representatif, nanti kita akan bisa memperoleh kesimpulan yang bias, dan ini sudah beberapa kali sepertinya sudah terjadi juga. Jadi contohnya misalnya salah satu bentuk sampling itu kalau dalam harian kita mengenal yang namanya quick count misalnya, atau polling. Jadi misalnya sebelum pemilihan presiden ada atau dilakukan polling. Saya ngambil contoh yang di Amerika saja ya dulu. Jadi misalnya ada pemilihan presiden dan dilakukan polling, otomatis itu adalah sampel. Nah, dalam sampel ini hasilnya bisa saja tidak mencerminkan yang nantinya akan menjadi yang ada dalam populasi atau sensusnya. Jadi sensusnya adalah pemilihan presiden itu sendiri. Contoh yang paling baru mungkin di Amerika ya waktu itu. Jadi dari beberapa polling, calon yang terpilih adalah calon B, tapi ternyata yang setelah pemilihan yang benar-benar dilakukan, ternyata yang terpilih adalah calon A. Itu adalah salah satu yang harus kita hindari saat melakukan sampling agar tidak terjadi simpulan yang salah. Tadi Prof. Aris juga menyampaikan juga bahwa kita harus hati-hati saat melakukan penelitian, jangan sampai kita melakukan kesalahan, baik itu kesalahan tipe 1 maupun kesalahan tipe 2. Nah, untuk menghasilkan sampel yang representatif, di sini ada beberapa hal yang harus dijadikan pertimbangan. Jadi yang pertama adalah apakah populasinya ini homogen atau heterogen. Jadi apakah populasinya sama? Misalnya tadi sebagai contoh, waktu saya menyampaikan, saya ingin melakukan penelitian tentang obesitas pada remaja putri atau remaja SMP atau SMA.
Nah, kalau ini homogen, jadi misalnya hampir semuanya itu sama karakteristiknya, mungkin sampel yang sedikit saja akan menjadi representatif. Tapi begitu sampelnya atau populasinya itu heterogen, maka sampelnya harus bisa mewakili keberagaman variasi yang ada dalam populasi. Jadi mungkin sampel yang dibutuhkan nanti akan lebih banyak. Jadi homogenitas, heterogenitas ini sangat mempengaruhi ke sampel nantinya. Lalu yang kedua adalah teknik sampling. Bagaimana kita nantinya mengambil sampel dari populasi sampai akhirnya kita masukkan ke dalam sampel dalam penelitian. Ini juga sangat berpengaruh terhadap representativeness dari sampel yang kita peroleh nantinya. Nah, yang selanjutnya adalah banyaknya karakteristik subjek yang akan kita teliti. Jadi misalnya ini membedakan misalnya akan melakukan penelitian yang hanya melihat beberapa variabel yang tidak terlalu banyak misalnya. Jadi misalnya melihat obesitas pada remaja, lalu yang ingin saya dilihat mungkin hanya faktor sosiodemografisnya, jadi usia, jenis kelamin, lalu mungkin faktor ekonomi, jadi tidak terlalu banyak. Dibandingkan dengan kalau akan dilakukan pengukuran. Jadi misalnya melakukan pengukuran berbagai faktor lain, misalnya mulai dari pengukuran dengan kuesioner untuk menilai body image misalnya terhadap obesitas, lalu menilai tentang keluarga, jadi apakah ada faktor keluarga yang berpengaruh, juga misalnya kebiasaan atau pola makan. Nah, tentunya yang seperti ini dengan penambahan karakteristik subjek yang diteliti, tentunya akan berpengaruh terhadap sampel yang representatif nantinya. Jadi kalau semakin banyak karakteristik subjek yang kita teliti, nanti juga akan berpengaruh ke sampel yang kita ambil nantinya. Nah, yang selanjutnya, yang ini juga pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan adalah tentang besar sampel. Berapa banyak sih sampel yang saya butuhkan untuk penelitian ini? Nah, itu adalah salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan. Dan ini juga akan berpengaruh ke representativeness dari sampel tadi. Jadi ada yang menyampaikan bahwa sampel yang kecil itu tentunya akan lebih sulit untuk menghasilkan sampel yang representatif. Tapi sampel yang besar tentunya kita juga harus memikirkan karena mungkin kita harus berpikir tentang visibilitas, kembali lagi ke faktor dana dan faktor waktu tadi. Jadi besar sampel ini nantinya biasanya akan diukur besar sampel minimal dan kita harus mempertimbangkan juga logistik dari penelitian. Tadi sudah disampaikan ada berbagai macam hal yang perlu dipikirkan saat kita melakukan penelitian. Ya. Jadi besar sampel ini juga selain kita melakukan perhitungan minimal jumlah sampel, seringkali kita juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan logistik dan juga implementasi dari penelitian. Oke, saya lanjutkan dulu. Kita akan membahas tentang dari 4 hal tadi, 2 hal utama. Jadi yang pertama adalah teknik sampling. Jadi teknik sampling secara garis besar kita mengenal 2 macam. Jadi yang pertama adalah probability sampling, yang kedua adalah non-probability sampling. Jadi dalam probability sampling, ini yang dimaksud adalah saat kita mengambil sampel, anggota-anggota dalam populasi itu memiliki kesempatan untuk menjadi sampel dalam penelitian. Jadi misalnya tadi saya punya penelitian untuk meneliti obesitas pada remaja putri, dan saya sudah menentukan target populasi saya adalah di Kota Solo. Nah, berarti remaja-remaja putri yang ada di Kota Solo di sini, dia memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam penelitian saya. Jadi ini yang disebut probability sampling. Jadi memiliki kesempatan untuk jadi anggota dalam penelitian. Dan nanti untuk probability sampling ada beberapa metode yang biasanya dipakai. Jadi yang pertama adalah simple random sampling, lalu ada cluster. Cluster itu adalah kelompok, ada stratified atau strata atau tingkatan, dan nanti juga ada multi-stage sampling. Dan kita akan bahas satu persatu nantinya setelah ini. Nah,
Yang kedua adalah yang disebut non-probability sampling. Jadi bedanya adalah kalau probability sampling itu tekniknya lebih objektif. Jadi semua anggota populasi memiliki kesempatan, yang tentunya yang eligible memiliki kesempatan untuk ikut dalam penelitian. Tapi kalau non-probability sampling, di sini tidak semua anggota populasi itu punya kesempatan untuk menjadi anggota atau sampel dalam penelitian atau partisipan dalam penelitian. Jadi misalnya yang sering dilakukan adalah convenience sampling. Nah, ini dalam masa pandemi ini kita sering sekali melakukan. Contohnya adalah saat melakukan penelitian berbasis online survei. Nah, dengan berbasis online survei ini kita share atau kita membagikan link terhadap kuesioner itu tidak kita lakukan dengan metode yang probability sampling, karena tentunya kita share kepada orang-orang yang kita punya akses terhadap orang tersebut. Ya, jadi yang bisa mengakses itu adalah orang yang tentunya atau orang yang bisa masuk dalam penelitian atau menjadi partisipan tentunya adalah orang yang bisa mengakses Google atau online form tadi yang kita sudah sampaikan atau sudah share. Nah, di sini jadi tidak semua itu bisa menjadi sampel atau partisipan dalam penelitian. Lalu ada beberapa yang lain yang nanti kita akan bahas satu persatu, termasuk di sini purposive sampling, quota, dan snowball sampling. Jadi ini ada beberapa yang akan kita bahas setelah ini. Oke, yang pertama ini masuk ke probability sampling. Jadi yang kita sebut simple random sampling atau biasanya disebutnya simple random ya, simple random sampling. Jadi ini di sini itu adalah pemilihan anggota populasi ke dalam sampel yang dilakukan secara acak atau random. Nah, acak atau random ini seperti apa? Bukan berarti acak atau random itu kita memilihnya yang paling dekat dengan kita gitu ya, itu nanti maksudnya convenience. Tapi di sini adalah kita punya list dulu. Jadi kita punya list anggota populasi yang nantinya akan menjadi populasi target yang kita mengambil sampel. Jadi misalnya contoh saya tadi, saya ingin meneliti tentang obesitas pada remaja putri. Nah, kalau punya atau obesitas pada remaja gitu ya, SMP SMA di Solo tadi target populasinya. Maka kalau kita mau melakukan simple random sampling berarti harus punya list ya, jadi daftar untuk seluruh remaja baik putri ataupun putra karena semuanya ya, SMP atau SMA yang ada di Kota Solo. Jadi list itu nanti yang menjadi populasi kita. Lalu dari situ kita lakukan simple random sampling. Jadi kita lakukan pengambilan sampel secara acak. Nah, di sini pengambilan sampelnya bisa beberapa hal ya, beberapa cara yang biasa dilakukan. Bisa pakai tabel random, atau bisa memakai bantuan software. Jadi dari software ada beberapa, misalnya yang sering dipakai adalah random.org, itu sering dipakai untuk mengambil sampel secara acak. Nah, ada dua yang biasanya harus kita perhatikan di sini. Jadi di sini di gambar ya. Ini simple random sampling ini akan sangat menguntungkan kalau populasinya itu homogen. Kenapa? Karena homogen tadi begitu kita mengambil sampel secara random, itu sangat mudah kita mengambil atau memiliki sampel yang representatif. Jadi itu akan sangat menguntungkan. Atau misalnya itu terjadi dalam suatu populasi yang tidak begitu besar, ya. Jadi misalnya satu Solo itu ada ribuan, ya. Jadi belasan ribu, mungkin itu akan lebih sulit nantinya kalau kita melakukan simple random sampling. Tapi kalau kita sudah menentukan, misalnya akan dilakukan populasi targetnya, misalnya bukan se-Solo tapi satu sekolah, nah mungkin itu akan lebih mudah dilakukan nantinya. Jadi itu yang menjadi pertimbangan. Nah, ada dua hal juga, jadi ada dua tipe dari simple random sampling. Jadi yang pertama adalah simple random sampling with replacement. Jadi di sini adalah yang dimaksud with replacement, saat kita mengambil sampel, nah sampel ini
atau partisipan yang sudah ada dalam penelitian kita, itu kita kembalikan lagi ke populasi yang nantinya bisa kita ambil lagi. Jadi ini ada kemungkinan terjadi duplikasi. Ini kadang dilakukan dalam penelitian yang biasanya misalnya mencari dalam penelitian prevalensi penyakitnya kecil, sedikit, atau kebalikannya prevalensinya sangat banyak. Jadi kita butuh simple random sampling, jumlah tertentu, tapi poolnya, jadi orang-orang yang ada di situ tidak terlalu banyak. Jadi kadang kita harus melakukan duplikasi. Lalu yang kedua adalah simple random sampling yang without replacement. Di sini tidak ada duplikasi. Jadi begitu diambil, ya sudah, itu nanti jadi partisipan dan kita tidak memasukkan lagi ke dalam populasi. Jadi tidak ada kemungkinan dia diambil lagi dalam penelitian. Ya, jadi hanya sekali saja dia menjadi sampel. Lalu yang selanjutnya ini juga sering dilakukan yang disebut stratified random sampling. Jadi kalau simple random sampling tadi semua itu kita punya listnya, lalu setelah itu kita ambil secara acak. Nah kalau stratified random sampling ini kita bagi dalam strata. Jadi misalnya tadi saya ingin meneliti, penelitiannya itu tentang obesitas pada remaja SMP dan SMA, lalu ingin punya sampel yang memang dari kelas 10 sampai kelas jadi kelas 7 sampai kelas 12 ya. Jadi dari SMP sampai SMA. Jadi ini bisa dibagi dulu stratanya. Jadi ada yang kelas 7, kelas 8, kelas 9 sampai kelas 12 ya. Jadi ada stratanya. Lalu setelah itu pengambilan sampel yang random itu diambil dari stratanya. Ya, jadi kita bagi dulu dalam tingkatan, lalu setelah itu kita lakukan simple random sampling tapi dalam strata. Jadi di kelas 7 kita ngambil sampel, di kelas 8 kita ngambil sampel secara random, dan seterusnya sampai strata yang terakhir. Lalu strata yang lain misalnya jenis kelamin, karena saya ingin laki-laki dan perempuan nanti terwakili dalam penelitian. Bisa saja ini dibagi dulu, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ya, jadi setelah punya list, dibagi dulu yang laki-laki dan yang perempuan, baru setelah itu diambil sampelnya dalam sampel laki-laki, jadi dalam populasi yang laki-laki dan dalam populasi yang perempuan. Jadi itu beberapa yang bisa dilakukan. Nah, langkah selanjutnya atau yang lain adalah cluster sampling. Jadi ini agak berbeda dari stratified. Kalau stratified tadi tingkatan. Nah, kalau ini unit sampelnya, tadi kan waktu simple random sampling maupun stratified, unit sampelnya adalah individu, jadi per orang. Nah, kalau cluster sampling, unit samplingnya adalah satu cluster atau satu kelompok. Jadi contoh seperti tadi, misalnya skenario yang sama, jadi ingin meneliti tentang obesitas pada remaja SMP dan SMA di Kota Solo. Nah, klasternya bisa saja adalah sekolah. Saya bisa ngambil atau peneliti bisa mengambil secara random dari daftar sekolah yang ada di Solo. Jadi misalnya ada SMP di sini misalnya ada 50 sekolah. Nah, dari 50 sekolah itu yang nantinya kita ambil klasternya. Jadi sekolahnya yang kita ambil secara random. Jadi ini contoh-contoh klaster, bisa sekolah, keluarga, puskesmas, tentunya tergantung dari populasi yang kita punya dan penelitian yang kita lakukan, yang akan kita lakukan. Nah, di sini setelah kita mengambil klaster, jadi satu anggota klaster itu semuanya kita ambil dalam penelitian. Jadi semuanya akan menjadi bagian dari penelitian kita atau menjadi sampel dalam penelitian kita. Nah, ini kita bedakan dengan yang berikutnya. Ini ada satu teknik sampling yang kita sebut multi-stage sampling. Nah, multi-stage sampling ini adalah pemilihan sampel multi-stage. Jadi ada beberapa tahap. Nah, yang dimaksud di sini adalah tahapnya bisa saja misalnya yang pertama kita lakukan cluster sampling. Jadi di contoh ini pertama kita lakukan cluster sampling dulu.
Jadi kita lakukan pemilihan klaster secara random, misalnya, oh ternyata saya ngambil di ada misalnya 3 SMP dan 3 SMA, nah itu terambil dalam sampel penelitian. Nah, dari situ kalau cluster sampling kan kita harus mengambil semua anggota dalam cluster. Tapi di sini kita lakukan teknik sampling lagi. Jadi teknik sampling tambahannya misalnya kita lakukan random sampling dalam cluster yang sudah kita pilih. Jadi di sini berarti tahap 1 adalah dilakukan cluster sampling, lalu di tahap 2 dilakukan random sampling. Apakah bisa kita melakukan teknik sampling lain atau menggabungkan teknik sampling lain? Jawabannya bisa. Jadi misalnya tadinya sudah cluster, lalu stratifikasi, jadi stratify dulu. Kita misalnya pengen kelas-kelasnya terwakili, jadi 7, 8, 9, kita stratify dulu. Nah, baru di strata itu kita lakukan simple random sampling. Itu juga bisa dilakukan. Jadi di situ berarti ada 3 tahap atau 3 stage. Yang pertama cluster, lalu setelah itu ada stratified, lalu setelah itu ada simple random sampling. Ya. Jadi di sini kembali lagi dari prinsip probability sampling bahwa sampel-sampel atau orang-orang individu yang ada dalam populasi itu memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam penelitian kita. Ini prinsip utama dari sampling untuk yang probability. Nah, sekarang kita lanjut ke teknik sampling yang non-probability. Ini ada beberapa teknik sampling ini, secara garis besar ada 4. Yang pertama adalah convenience sampling. Ini tadi saya contohkan ya. Jadi sampel terdiri dari individu yang mudah direkrut. Jadi misalnya peneliti tentang obesitas pada remaja, lalu SMP atau SMA yang dipilih adalah SMP-SMA yang paling dekat dari tempat atau lokasi. Jadi ini adalah sampelnya yang paling mudah direkrut. Jadi tidak ada kesempatan yang sama antara beberapa individu atau misalnya itu sekolah, tidak ada kesempatan yang sama dari sekolah-sekolah lain untuk ikut dalam penelitian karena diambil yang paling dekat. Ya, jadi ini salah satu contoh misalnya kita ngambil convenient. Dan juga convenient ini tadi sudah saya sampaikan dalam kita melakukan online survei itu juga seringkali kita melakukannya dengan convenience sampling. Lalu yang kedua adalah purposive atau judgmental. Di sini kita menentukan dulu kriteria, jadi beberapa kriteria sesuai tujuan penelitian. Ya, jadi misalnya di sini biasanya tujuan penelitiannya, kriterianya akan ditentukan dari tujuan penelitian. Misalnya adalah kita mau melakukan penelitian, tadi ada yang dicontohkan oleh Bu Ari dalam presentasinya ya. Jadi misalnya melakukan penelitian tentang beryllium disease atau penyakit beryllium. Nah, penyakit beryllium ini biasanya diderita oleh tenaga kerja yang dia terpapar oleh beryllium ya. Jadi satu logam yang bisa menyebabkan gangguan pernafasan kronik, ini beryllium. Nah, di sini kriterianya sudah ditentukan. Jadi misalnya tentunya itu harus terpapar oleh beryllium, baik itu di kelompok yang kasus maupun kontrol. Lalu yang kedua mungkin masa kerjanya dibatasi. Jadi masa kerjanya berapa tahun yang bisa menyebabkan gangguan. Nah, jadi ada kriteria-kriteria tertentu yang sudah ditetapkan ya. Jadi di situ tentunya berhubungan dengan tujuan dari penelitian. Lalu yang selanjutnya ini adalah kuota dan snowball sampling. Untuk kuota sampling ini misalnya adalah kita sudah menentukan di awal jumlah individu dengan karakteristik tertentu yang akan masuk dalam penelitian. Tapi ini dilakukan di awal penelitian dan nantinya kalau kuota itu terpenuhi, kita sudah berhenti melakukan penelitiannya, mengambil sampel atau mengambil partisipan. Nah, otomatis ini kan berarti seperti first come first serve. Jadi siapa yang masuk ke penelitian dahulu, itu yang nantinya akan menjadi sampel dalam penelitian kita. Ya, jadi ini kita tentukan dulu jumlahnya,
Lalu kita mengambil data, kalau sudah terpenuhi nantinya kita sudah berhenti melakukan pengambilan sampel. Lalu yang selanjutnya snowball sampling, ini adalah teknik sampling di mana individu yang ikut dalam penelitian itu kita minta untuk merekomendasikan individu lain. Ini biasanya pada kasus-kasus di mana ada pengelompokan, jadi karakteristiknya spesifik dan mereka punya network ya, punya jaringan. Jadi sampel kita itu punya atau populasinya punya jaringan. Atau pada kasus-kasus yang sensitif. Jadi kasus yang sensitif ini misalnya saja di FK. Di FK sebagian besar FK sepertinya sekarang sudah menentukan non-smoking policy ya. Jadi ada kebijakan untuk tidak merokok. Nah, kita melakukan penelitian untuk mengetahui misalnya prevalensi rokok atau mengetahui tentang perilaku merokok pada mahasiswa atau pada dosen. Nah, ini mungkin akan cukup susah atau sulit kalau kita mengambil sampel secara probability sampling. Jadi, mungkin yang harus dilakukan adalah snowball. Jadi, begitu ada satu yang kita tahu dia merokok, dia mungkin akan tahu orang lain yang juga merokok, mahasiswa atau dosen lain. Nah, itu yang kita nanti akan jadikan sampel dalam penelitian kita. Ya, jadi itu salah satu contohnya. Nah, kita lanjutkan. Jadi tadi kita belajar tentang berbagai teknik sampling, baik itu probability maupun non-probability. Nanti juga kita akan berdiskusi lebih lanjut tentang teknik sampling. Nah, sekarang ini juga satu permasalahan atau satu topik yang sering sekali ditanyakan dan juga sering sekali didiskusikan, yaitu adalah besar sampel. Dalam paparan hari ini saya akan menyampaikan secara garis besar tentang besar sampel. Nah, besar sampel di sini sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa hal. Ya, jadi yang pertama adalah tujuan penelitiannya itu apa. Jadi ini seringkali ada beberapa yang memilih formula yang kurang tepat atau kurang sesuai bila dibandingkan dengan tujuan penelitian. Jadi secara garis besar kita tadi disampaikan Prof. Ari ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Jadi ini juga berhubungan dengan itu. Jadi kalau kita tujuan penelitiannya adalah deskriptif, mengetahui proporsi atau prevalensi suatu penyakit, misalnya tadi mengetahui prevalensi obesitas pada remaja. Nah itu tentunya nanti besar sampel yang kita hitung adalah rumus besar sampel untuk mengetahui proporsi. Nah, di sini nanti ada dua, jadi yang untuk variabel yang continuous, ya, dan juga yang kategorik. Ini tadi juga sebenarnya sudah disinggung ya. Nah, ini harus kita bedakan dengan tujuan penelitian yang inferensial. Jadi kalau kita ingin mengetahui hubungan antara dua variabel atau perbedaan antar dua variabel. Jadi kalau kita sudah mulai melakukan analisis asosiasi atau hubungan, nah, nanti tentunya besar sampelnya juga harus mengambil besar sampel atau rumus besar sampel yang untuk mengetahui hubungan. Karena kalau kita tidak lakukan itu, mungkin nanti besar sampel yang kita hasilkan tidak cukup kuat untuk mengetahui hubungan dua variabel. Jadi di awal kita harus perhatikan ini dulu. Apakah ini nanti kita akan bertujuan untuk mengetahui prevalensi, atau kita bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Dan di masing-masing ini kita harus lihat dulu skala variabel kita apa. Apakah ini nanti continuous atau kategorik. Ini tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ari, jadi ada dua kesalahan yang bisa terjadi, dan saya sampaikan di sini karena ini juga nantinya akan berhubungan dengan perhitungan besar sampel. Jadi ada type 1 error sama type 2 error. Jadi type 1 error ini yang kita sebut false positive. Nah ini yang kita nggak ingin ya, nggak ingin terjadi. Jadi misalnya kita mengambil simpulan yang salah. Misalnya dalam suatu penelitian mengetahui atau yang ingin mengetahui hubungan atau asosiasi antara obesitas, misalnya kita mau lihat obesitas dengan hipertensi misalnya. Nah, dalam penelitian kita ternyata kita menemukan hubungan obesitas dengan hipertensi.
Tapi ternyata di populasi sebenarnya itu tidak ada asosiasi itu, ini misalnya. Nah, itu yang disebut type 1 error. Jadi bisa dilihat di sini, jadi ada bapak-bapak berkumis, tapi ternyata disampaikan bahwa dia hamilnya adalah type 1 error. Nah, ini saya harap nanti adik-adik kalau lupa type 1 error itu seperti apa, nanti ingat aja temannya yang berkumis misalnya, atau mungkin saudaranya yang berkumis. Nah, saudara yang berkumis itu adalah type 1 error, dibilangi kalau hamil gitu ya. Lalu yang kedua adalah type 2 error atau false negatif. Jadi di sini adalah orang-orang yang, atau misalnya dalam penelitian, misalnya sebenarnya itu ada hubungan. Jadi misalnya tadi obesitas itu sebenarnya ada hubungan dengan hipertensi. Tapi dalam penelitian kita ternyata itu tidak ada hubungan itu. Jadi kita tidak menemukan hubungan itu dalam penelitian. Nah, ini yang kita sebut false negatif atau type 2 error. Kedua kesalahan ini tentunya kita ingin hindari dalam penelitian kita, karena kita ingin hasil nanti betul-betul true positif, atau kalau memang tidak ada hubungan ya berarti true negatif. Ya. Nah, ada kodenya dua-duanya ya, jadi simbolnya adalah type 1 error itu alpha, tadi dijelaskan juga oleh Prof. Ari, atau significance level. Kalau untuk type 2 error itu adalah beta ya. Jadi beta di sini biasanya nanti kita sebut sebagai power. Power itu adalah 1 minus beta. Baik alfa maupun beta itu biasanya dalam bentuk persen. Jadi alfa dalam kedokteran, kesehatan itu kita biasanya 5%. Nah, kalau beta atau di sini nanti yang menunjukkan power, beta itu biasanya kita adalah 20%. Jadi untuk type 1 error, batas toleransinya itu sekitar 5%, tapi type 2 error itu agak lebih tinggi, jadi 20%. Ya. Jadi power yang kita inginkan dalam penelitian itu biasanya sekitar 80%. Nah, untuk menentukan besar sampel, tadi kita ingat lagi grafik yang tadi di awal ya. Jadi yang pertama kita lihat dulu apakah kita mau menentukan prevalensi atau melihat kondisi dalam suatu populasi, atau kita mau menganalisis hubungan atau melihat asosiasi. Nah, kalau kita tujuannya adalah untuk mengetahui proporsi atau mean, jadi mengetahui kondisi dalam populasi, misalnya kita ingin tahu prevalensi obesitas, atau kalau dalam bentuk continuous berarti ingin mengetahui rata-rata BMI-nya berapa, body mass index-nya rata-rata berapa dalam satu populasi. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dulu ya sebelum kita melakukan memasukkan dalam rumus besar sampel. Jadi pertama kita harus tahu ukuran populasi kita berapa. Jadi ukuran populasinya berapa, itu kita harus tahu. Jadi kita bisa mencari tahu kira-kira berapa sih remaja, misalnya tadi remaja di kota Surakarta itu ada berapa. Lalu kita tentukan confidence level. Nah, ini biasanya adalah 95%. Jadi 100 dikurangi type 1 error tadi 5%, jadi sekitar 95%. Dan juga margin of error, nah di sini juga 5%. Lalu untuk mengetahui rumusnya atau untuk menentukan rumusnya, itu kita lihat dulu skala datanya, apakah ini skala kategorik atau skala numerik tadi, apakah ini obesitas atau apakah ini BMI, body mass index, karena rumusnya akan berbeda. Nah, di sini kalau perkiraan di skala kategori, itu kita perlu perkiraan proporsi pada populasi. Nah, ini teman-teman semua bisa mencari misalnya dari penelitian terdahulu dengan populasi yang hampir sama itu sekitar berapa persen. Kalau memang tidak diketahui, kita bisa nantinya memakai angka 50% untuk penghitungan sampel. Lalu selanjutnya adalah kalau skala numerik yang kita butuhkan adalah data standar deviasi pada populasi. Nah, ini juga kita bisa cari dari penelitian terdahulu ya. Jadi penelitian terdahulu dalam populasi yang hampir sama itu kita bisa jadikan dasar untuk pencarian besar sampel. Nanti setelah itu kita tinggal memasukkan dalam
Ya, jadi kita tinggal masukkan dalam rumus. Jadi ini sudah ada rumusnya, ya. Jadi N di sini nanti besar sampel, N besar di sini adalah ukuran populasi. Lalu kita punya angka ada huruf P dan Q. P dan Q ini adalah proporsi. Jadi P ini proporsi pada populasi. Nah, Q ini adalah 1 minus P. Ya, jadi kalau prevalensinya atau proporsinya misalnya 40%, berarti Q-nya adalah 60%. Jadi nanti isinya 0,4 dan 0,6. Ya. Lalu kita punya D, ini ada keterangannya ya. Jadi ada D di sini, nanti bisa dilihat atau dimasukkan, biasanya kita pakai memang 5%. Jadi nanti tinggal dimasukkan rumusnya. Lalu misalnya itu adalah skala numerik, maka kita juga perlu tadi standar deviasi. Standar deviasi simbolnya adalah ini, ya, gamma. Jadi di sini nanti kita memasukkan standar deviasi dari penelitian terdahulu. Nah, di sini ada Z alpha dibagi 2, ya. Jadi ini adalah angka, jadi dalam distribusi standar distribusi normal itu adalah angka, tadi mungkin disinggung oleh Prof. Ari ya, jadi ada angka yang menunjukkan sebenarnya nantinya dalam standar normal distribution, kalau itu kesalahan 5%, kalau dibuat dalam bentuk angka itu berapa? Ini adalah Z alpha per 2 ya, jadi kalau alfanya 5%, berarti angkanya adalah 1,96. Kalau alfanya berbeda, jadi tidak 5%, ya tentunya angkanya akan berbeda. Jadi nanti ini tergantung sekali dari alfa yang kita sudah tentukan di awal. Dan di kedokteran, kesehatan kita biasanya pakai angka 5%. Nah, ada satu yang berbeda di sini adalah DEF. Ini adalah design effect. Ini yang kadang jarang dimasukkan. Jadi design effect ini adalah angka yang perlu kita masukkan sebagai pengalih. Jadi nanti akan kita kalikan dengan hasil perhitungan sampel. Dan ini kita perlu masukkan kalau sampel kita nanti, teknik samplingnya tidak dilakukan dengan simple random. Ya, jadi kalau design effect ini misalnya kita nanti mau pakainya cluster sampling atau stratified sampling, nah kita perlu memasukkan angka design effect. Nah, design effect ini ada perhitungannya juga sendiri, ya. Jadi kita bisa masukkan nanti angka design effect-nya ke dalam perhitungan. Nah, tadi untuk besar sampel yang proporsi atau min. Nah, sekarang kalau kita mau melakukan penelitian yang tujuannya adalah mengetahui hubungan antar dua variabel. Nah, kita bisa misalnya itu adalah variabel kategorik, ya. Jadi variabel kategorikal. Ada beberapa data yang diperlukan di sini, dan ini juga nanti kita bagi lagi dulu. Jadi yang atas ini adalah kalau pada penelitian case control. Ya, jadi tadi disampaikan Prof. Ari ada beberapa desain penelitian. Nah, perhitungan sampelnya juga ternyata kita harus bedakan, jadi berdasarkan desain. Jadi yang pertama misalnya pada penelitian yang case control. Nah, yang bawah ini adalah pada penelitian cohort atau RCT. Ya, jadi ini adalah kita harus, ini akan berbeda nantinya besar sampelnya, perhitungannya. Nah, data yang diperlukan di sini adalah confidence level, sama seperti tadi ya, kita perlu confidence level. Di sini kita perlu power, dan karena nantinya ada dua kelompok, terpapar, tidak terpapar, atau kasus dan kontrol, nah ini kita perlu rasio dua kelompok. Jadi apakah kita nanti 1:1, 1:2, atau yang lain, rasio yang lain. Biasanya maksimal 1:4 ya. Di atas 1:4 beberapa penelitian atau referensi menyampaikan bahwa nantinya efisiensinya akan sama, hampir sama. Jadi biasanya kita antara 1-4 untuk rasio dua kelompok. Nah, pada yang atas ini, pada penelitian case control, kita perlu data ini. Jadi berapa sih proporsi paparan pada kasus. Jadi misalnya tadi kita ingin meneliti tentang obesitas dan hipertensi.
Kalau kita melakukan case control, kita akan berangkat dari penyakit. Jadi akan ada populasi remaja yang hipertensi, lalu ada populasi remaja yang tidak hipertensi. Jadi yang hipertensi ini jadi kasus, yang tidak hipertensi ini jadi kontrol. Nah, kita perlu data, ini bisa diambil dari penelitian terdahulu, seberapa banyak sih remaja yang hipertensi, yang obesitas, karena paparan kita adalah obesitas. Nah, kita perlu juga cari informasi seberapa banyak pada remaja yang tidak hipertensi itu yang obesitas. Jadi kita akan punya dua proporsi. Proporsi remaja hipertensi yang obesitas dan proporsi obesitas pada remaja yang tidak hipertensi. Ya, jadi ada dua proporsi nantinya. Ini kalau pada kasus kontrol. Nah, ini juga berhubungan dengan desain. Tadi sepertinya ada yang menanyakan, kalau pada case control, kenapa pada kasus yang jarang itu sangat menguntungkan. Nah, coba kita bayangkan kalau kita mengambil atau melakukan penelitian pada kasus yang sangat jarang, kalau tidak kita lakukan dengan penelitian case control, mungkin sampel yang kita butuhkan akan sangat besar. Karena misalnya pada penyakit yang prevalensinya cuma 5%. Berarti kalau kita ngambil 100 sampel, itu hanya ada 5 orang yang nantinya itu berpenyakit. Nah, 5 orang ini kita perlu lihat lagi, dari 5 orang ini yang terpapar berapa. Ya, jadi mungkin akan kurang efisien kalau kita melakukan penelitian pada kasus yang jarang dengan pendekatan yang misalnya cross-sectional atau cohort, tapi mungkin case control yang lebih pas. Ini kalau 5%, misalnya itu lebih kecil lagi, misalnya hanya 1% atau di bawah itu, tentunya akan lebih kurang efisien lagi kalau kita tidak melakukan dengan melihat dulu populasi kasusnya. Jadi tidak mengambil dari populasi kasus. Lalu kalau ini tadi pada case control, nah yang kedua di sini yang di bawah, ini adalah pada penelitian dengan desain cohort atau RCT. Nah, saya ambil contoh yang cohort ya, jadi misalnya obesitas terhadap hipertensi. Nah, pada penelitian cohort kita berangkat dari paparan dulu. Kalau tadi pada case control kita cari yang hipertensi sama yang nggak hipertensi. Nah, kalau di sini kita berangkat dari paparan, dan ini orang-orang yang sehat. Ya, jadi yang belum hipertensi. Nanti akan kita ikuti. Nah, di sini yang dibutuhkan datanya tentunya adalah dari yang obesitas, itu berapa persen yang hipertensi nantinya. Lalu dari yang tidak obesitas, berapa persen yang nantinya dia kena hipertensi. Jadi harus dibedakan dengan yang tadi ya, yang case control. Kalau case control, dari yang hipertensi, berapa yang obesitas. Kalau di sini dibalik, jadi dari yang obesitas, berapa yang nantinya bisa kena hipertensi. Nah, ini kita harus cari dalam dua kelompok, baik itu yang terpapar maupun yang tidak terpapar. Dan ini bisa kita cari dari penelitian terdahulu. Ya. Data ini yang kita perlukan nanti untuk kita masukkan ke dalam rumus besar sampel. Ini salah satu rumus yang sering dipakai. Ya, jadi kita punya seperti tadi, ini untuk menunjukkan confidence level nanti, lalu ada yang menunjukkan power, dan ini angka-angkanya tinggal memasukkan, sudah saya sampaikan di sini ya. Lalu ada angka ini P0 dan P1, ini sudah ada di sini ya, jadi P0 itu proporsi outcome pada terpapar, P1 proporsi outcome pada yang tidak terpapar. Nah, yang harus dihitung adalah ini, P. P di sini adalah prevalensi penyakit pada populasi. Nah, itu yang juga harus dicari dan dimasukkan dalam rumus. Ya. Jadi kalau kita sudah punya data-data ini, tentunya kita tinggal memasukkan dalam rumus. Nah, kelemahan yang sering terjadi adalah biasanya saat memasukkan rumus kita belum mencari referensi yang cukup banyak atau cukup valid tentang ini tadi proporsi paparan pada kasus atau pada case control misalnya, atau
kalau mau melakukan penelitian cohort tapi tidak mencari proporsi outcome pada terpapar maupun pada proporsi outcome pada tidak terpapar. Jadi ini yang harus kita cari dulu sebelum kita memasukkan ke formula seperti ini atau kita memakai software. Nah, kadang kita juga harus mencari besar sampel atau melakukan penelitian itu pada variabel yang skalanya continuous. Jadi kalau tadi kita bahas asosiasi antara variabel yang skalanya kategorik, nah kalau sekarang asosiasi pada variabel yang skalanya continuous. Nah di sini data-data yang dibutuhkan, kalau di sini masih sama ya, kita perlu confidence level, power, rasio itu masih sama. Hanya yang berbeda adalah di sini. Nah, kita perlu estimasi rata-rata pada kedua kelompok. Ya, jadi rata-ratanya berapa sih pada kedua kelompok yang akan kita teliti. Lalu estimasi selain rata-rata, jadi rata-rata itu kan menunjukkan tendensi sentral ya. Jadi menunjukkan oh ini berapa sih rata-ratanya itu hanya satu angka, tapi kita perlu range-nya juga. Jadi kita perlu variance di sini. Jadi standar deviasi atau variance pada kedua kelompok itu juga kita perlu datanya. Jadi ini juga bisa dicari dari penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian yang akan kita lakukan. Lalu yang selain itu, misalnya kita tidak ketemu rata-rata dua kelompok, kita juga bisa memasukkan rata-rata perbedaan dua kelompok. Ya, jadi misalnya penelitiannya tadi ingin mengetahui BMI, ya, lalu saya misalnya tertarik laki-laki sama perempuan itu sebenarnya jenis kelamin itu berhubungan nggak sih dengan BMI? Atau ada asosiasi nggak? Atau ada perbedaan nggak antara laki-laki dan perempuan BMI-nya? Nah, ini bisa saja saya cari BMI, rata-rata BMI pada laki-laki, lalu rata-rata BMI pada perempuan, atau selisihnya. Jadi kalau di sini estimasi rata-rata perbedaan dua kelompok, dan di sini juga harus ada standar deviasinya. Ya, jadi ini harus dicari juga. Rumusnya nanti seperti ini, jadi kita tinggal masukkan. Jadi ada standar deviasi atau ini varians. Jadi kalau sudah dikuadratkan ini sudah menjadi varians. Lalu K ini adalah rasio dua kelompok. Kita punya si alfa bagi 2. Nah ini ditulisnya agak berbeda dari yang tadi ya, tapi jangan bingung ini sebenarnya sama karena itu adalah standar normal distribution, jadi pojok yang kanan dan pojok yang kiri, jadi Z alfa bagi 2 dengan Z1 minus alfa bagi 2 itu sama nilainya, jadi 1,96 dan kalau beta itu 0,84 ya. Terus nanti tinggal dibagi dengan ini adalah selisih rata-rata perbedaan dua kelompok. Dan nanti kita tinggal memasukkan dan nanti akan muncul hasilnya dari perhitungan. Nah, untuk menghitung besar sampel itu sebenarnya ada teknik yang atau ada alat bantu yang cukup mudah. Ini yang sering dipakai. Jadi adik-adik mungkin sebagian sudah kenal atau kalau yang belum kenal nanti kita kenalan ya hari ini dengan OpenAPI. Ini websitenya, jadi nanti tinggal diklik dan bisa dibuka atau di googling aja juga bisa. Jadi nanti kita bisa melakukan perhitungan besar sampel dengan OpenAPI. Ya, di sini kita nanti ada menunya di sini, ada proportion tadi untuk sampel proportion. Lalu kita tinggal lihat apakah kita ini penelitiannya case control atau penelitian cohort atau kita mau mencari mean difference. Jadi apakah skalanya continuous tadi. Nanti kalau kita klik, ya ini yang cohort, ini yang diklik, nanti akan ada seperti ini ya. Jadi kita tinggal memasukkan data. Nah bisa dilihat ini memang dia akan meminta data-data dari kita. Jadi ini harus ada nanti, harus kita cari dulu. Jadi ini tadi ada significance atau confidence interval, lalu power harus kita isi, lalu rasio, jadi sama seperti tadi ya. Lalu ini adalah percent of unexposed with outcome.
Ya, jadi unexposed with outcome, karena ini penelitian yang cohort atau RCT. Lalu yang di bawah ini tinggal diisi salah satu. Ya, jadi begitu kita ngisi salah satu, nanti yang lainnya ini akan terisi otomatis. Jadi kita tinggal ngisi salah satu. Nah, kalau sudah diisi, nanti kita tinggal melakukan perhitungan dan akan keluar besar sampelnya seberapa. Yang perlu diperhatikan, jadi kadang adik-adik atau teman-teman di sini juga perlu melihat, menampilkan sampel size formulanya. Jadi rumusnya itu dari mana. Nah, ini bisa dilihat dari sini, nanti di documentation. Ini kalau dibuka nanti akan keluar satu file PDF, dan di situ nanti teman-teman bisa melihat rumusnya seperti apa, dan juga informasi yang dibutuhkan itu apa, dan keterangan dari rumusnya apa. Jadi itu bisa saja dicari. Nah, di sini adalah contoh untuk proporsi. Jadi yang saya tampilkan ini adalah untuk proporsi. Tadi harus ada population size, lalu anticipated frequency, jadi prevalensinya kira-kira berapa. Dan kalau kita nggak tahu, ya kita tulis 50%. Terus ada confidence limit, dan juga design efeknya. Ya, jadi ini hal-hal yang harus kita isikan saat kita mau melakukan perhitungan besar sampel, baik dengan rumus maupun dengan software. Kalau sudah, nanti tinggal klik, akan keluar ya hasilnya. Nah, saya akan tutup sesi sharing, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab hari ini dengan hal ini. Jadi ini adalah contoh sampling, ya, dan juga bagaimana nanti kita mengambil simpulan atau kesimpulannya. Nah, di sini ada satu karikatur mengambil sampel dua orang, tapi lalu mengambil kesimpulan bahwa karena ini 2 orang Amerika itu matanya coklat, berarti seluruh orang Amerika itu matanya coklat. Nah, itu kalau kita sudah mempelajari yang sudah kita lakukan tadi, tentunya kita bisa melihat ada yang kurang sesuai di sini ya. Jadi kita harus lihat dulu dari mulai representativeness, lalu apakah itu sudah cukup mewakili baik karakter maupun jumlah, ya. Jadi itu harus kita lihat lagi. Dan yang terpenting adalah dalam statistik di sini, dalam mengambil sampel, dalam setiap rumus kita selalu punya yang kita sebut tadi level atau level of error ya. Jadi confidence level. Jadi kita punya angka yang kita nggak yakin memang, jadi tidak 100% yakin. Jadi dalam setiap kita mengambil simpulan, dalam setiap nantinya kita melakukan generalisasi, apalagi kita harus berhati-hati, kita menampilkan yang memang sudah kita lakukan dengan data kita, dengan sampel kita. Ya, jadi itu salah satu hal yang saya ingin teman-teman semua nanti bisa lakukan dalam penelitian-penelitian yang akan dilakukan nanti. Ya, terima kasih dari saya sharingnya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Dr. Fitri atas materinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya-jawab. Yang pertama ada pertanyaan dari Feby Gunawan dari UNS. Selamat siang dokter, terima kasih untuk materinya yang sangat informatif. Izin bertanya dok, mengenai sampel untuk community assessment menggunakan kuesioner online. Bagaimana teknik sampling dan perhitungan jumlah minimal sampelnya apabila target populasinya adalah beberapa fasilitas kesehatan di Pulau Jawa? Apa saja yang perlu disiapkan untuk dapat menentukan jumlah sampel minimal? Terima kasih dok. Ya, terima kasih. Ini dengan kuesioner online tadi ada satu problem utama ya, tadi teknik samplingnya ya. Jadi kalau untuk menjawab ini tentunya mungkin informasi yang diperlukan harus lebih detail lagi ya. Kalau kita mau mengambil atau misalnya kita mau menghitung besar sampelnya, tentunya kembali lagi adik-adik harus melihat dulu community assessment, mungkin kita mau melihat kondisi secara global dari populasi. Nah, berarti dari tadi grafik tadi yang saya sampaikan atau langkah tadi, ini apakah saya mau mencari kondisi dalam satu populasi, berarti kan itu mencari prevalensi atau mean, atau kita mau mencari asosiasi.
Nah, dari dua hal ini dulu yang kita harus lihat. Nah, kalau memang untuk community assessment mungkin akan lebih tepat, misalnya kita berarti ini adalah mencari prevalensi atau mencari proporsi. Jadi yang pertama mungkin, jadi rumus besar sampel yang pertama. Nah, dari situ kita ingat-ingat lagi, tadi apa saja yang perlu kita cari atau kita penuhi informasinya. Jadi kalau mau mencari informasi atau mencari prevalensi, tentunya kita harus tahu N populasinya berapa. Ya, jadi jumlah populasinya berapa. Lalu dari kondisi utama yang mau kita teliti, jadi dalam penelitian itu kita tentunya punya hipotesis utama ya, atau tujuan utama. Jadi tujuan utamanya apa? Nah, kita harus tahu tujuan utama itu dari penelitian terdahulu kita cari. Misalnya itu proporsi, ya proporsi penyakit, atau misalnya proporsi pengetahuan misalnya yang ada dalam satu komunitas, nah itu kita cari sebelumnya itu ada berapa persen. Itu yang nantinya akan menjadi dasar kita melakukan perhitungan sampel ya. Lalu setelah itu, ini pertanyaannya teknik sampling. Nah, tadi juga saya sampaikan rumus itu yang disampaikan tadi adalah untuk teknik sampling yang secara simple random sampling. Jadi kalau teman-teman di sini bisa nggak nanti melakukan simple random sampling? Kalau tidak bisa dilakukan, berarti kita harus menambah design effect tadi. Itu ada rumus tersendiri untuk design effect. Biasanya angkanya nanti akan ketemu ya, jadi antara 1 sampai biasanya 1 itu berarti kita pakai simple random sampling. Kita bisa pakai 2, 4 atau yang lain, itu kita harus cari juga. Jadi ada rumus untuk design effect itu yang harus menjadi pengali nanti dari jumlah sampel yang awalnya kita temukan dengan rumus utama. Ya, kalau sudah ketemu tentunya kita sudah bisa melakukan nanti samplingnya. Dan teknik samplingnya, nah dari berbagai teknik sampling yang tadi kita sudah sampaikan, kita sudah diskusikan, tentunya ada plus dan minuses. Dalam setiap penelitian itu kita selalu ada trade-off. Jadi ada idealisme, jadi ada yang harus ideal, tapi kita harus melihat juga visibilitas. Jadi adik-adik nanti atau teman-teman nanti akan belajar dalam riset bagaimana menyeimbangkan. Jadi kita tetap bisa mencapai tujuan, lalu hasil kita juga valid, tapi tetap visible. Itu tetap harus dijaga untuk kita harus tetap menjaga validitas dan dari hasil penelitian kita nanti. Jadi kalau untuk teknik sampling ya tentunya nanti misalnya mau pakai convenient, berarti nanti di design effect adik-adik harus menambahkan di design effect-nya. Misalnya mau pakai cluster sampling, bisa saja dimungkinkan misalnya adik-adik sudah punya, oh ini clusternya saya mau melakukan sampling di cluster, misalnya ini komunitas ya, komunitas A, B, C. Dari beberapa komunitas Anda sudah melakukan itu. Nah, berarti di komunitas itu nanti yang adik-adik melakukan penyebaran kuesioner online. Ya, jadi itu bisa juga dilakukan seperti itu. Nah, untuk data-data tadi sudah ya, jadi nanti bisa disiapkan data-data itu. Tentunya perlu, kalau misalnya memang mau dengan probability sampling, ya berarti adik-adik harus punya list, entah itu list cluster, atau kalau punya list individu tentunya lebih baik. Jadi nanti dihubunginya per person kalau itu list individu. Itu. Baiklah dokter, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Dikri Unpad. Selamat siang menjelang sore dokter, izin bertanya terkait sampel yang representatif. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memvalidasi suatu sampel dari populasi target yang heterogen? Terima kasih dokter. Ya. Makasih, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi bagaimana kita yakin, mungkin itu ya, yakin bahwa sampel kita ini nanti representatif. Jadi mulai dari awal dulu, dari desain, kita harus melihat dulu populasi yang akan kita lakukan penelitian, dan kita harus menentukan, tadi kan ada populasi, lalu ada populasi target ya. Jadi populasi yang nantinya kita kembalikan hasil penelitian itu untuk digeneralisasi. Jadi kita harus tahu dulu karakteristik populasi itu seperti apa.
Contohnya misalnya kita pengen representatif dan salah satu yang menjadi indikator adalah misalnya laki-laki dan perempuan akan terwakili. Ya. Terus mungkin yang paling gampang contoh di FK ya, di FK sekarang laki-laki perempuan lebih banyak perempuan ya kayaknya deh. Ya, misalnya di FK ada laki-laki dan perempuannya kan perempuan lebih banyak. Lalu saya ngambil sampel. Misalnya saya ngambil sampel, teknik samplingnya mungkin yang convenient sampling, jadi karena saya perempuan atau karena penelitian perempuan, ternyata yang ngisi atau jadi sampel itu kebanyakan perempuan, otomatis kan itu tidak representatif. Nah di awal kita dari mulai desain kita bisa melakukan langkah, misalnya karena saya ingin laki-laki dan perempuan terwakili, mungkin harus pakai stratified sampling dulu. Jadi laki-laki akan saya ambil sampel sendiri, perempuan saya ambil sampel sendiri, otomatis di sampel saya nanti ada laki-laki dan ada perempuan. Ya, kalau sampelnya yang heterogen seperti ini. Lalu kalau untuk sampel yang itu kan baru satu faktor, tapi ternyata ada beberapa atau berbagai variabel lain, karakteristik lain, nah itu akan lebih susah lagi memang. Jadi hal yang bisa dilakukan misalnya adalah dengan menentukan dulu kriteria restriksi, inklusi atau eksklusi. Jadi misalnya ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap hasil yang kita khawatir nanti akan menyebabkan sampel kita tidak representatif, hasil kita tidak kurang valid. Nah itu mungkin di awal kita sudah batasi dulu. Jadi ada kriteria restriksi dulu, tapi bukan berarti kalau kita punya kriteria inklusi dan eksklusi itu kita melakukan propositive sampling ya, itu dua hal yang beda. Jadi di sini kita hanya mengambil sampel untuk nantinya menentukan ini yang eligible untuk penelitian kita. Nah dari sampel yang eligible itu nanti kita ambil secara random pun bisa, jadi secara acak pun bisa. Itu salah satu cara, jadi dari mulai desain. Lalu di tengah misalnya di selama implementasi penelitian itu juga ada kemungkinan kita nanti bisa punya sampel yang tidak representatif. Jadi misalnya kita melakukan penelitian cohort, lalu ada jadi penelitian cohort, lalu ada sebagian sampel yang nantinya misalnya tidak lanjut sampai akhir. Jadi misalnya tadi saya meneliti obesitas terhadap hipertensi. Nah, tapi penelitian dari yang di awal ternyata tidak semuanya lanjut sampai ke akhir penelitian. Jadi ada yang lost to follow up, tidak bisa di follow up. Nah, ini juga bisa menyebabkan sampelnya tidak representatif. Nah, seperti ini tentunya penanganannya beda dari yang pertama. Kalau yang seperti ini kita bisa lakukan misalnya standar follow up yang sama dan strict. Jadi kita harus punya satu standar follow up yang kuat. Misalnya, oh ini kok yang ini tidak bisa di follow up, apa yang harus kita lakukan? Juga di awal kita dari desain kita juga bisa menambahkan jumlah sampel. Jadi sudah memperhitungkan bahwa nanti akan ada loss to follow up. Lalu juga yang bisa dilakukan adalah mengumpulkan data-data ya. Jadi variabel-variabel yang kita pikir nantinya bisa berpengaruh ke loss to follow up-nya tadi. Jadi misalnya apakah yang loss to follow up ini pada obesitas hipertensi adalah orang-orang yang sosial ekonominya rendah misalnya. Atau misalnya ternyata laki-laki banyak yang lost to follow up. Nah itu kita kumpulkan data jenis kelamin, sosial ekonomi, tujuannya apa? Nanti di level analisis kita akan bisa melakukan adjustment juga kalau ternyata ada missing yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan, sosial economic status yang tidak sama, itu bisa kita lakukan analisis atau pengendalian di fase analisis. Jadi nanti di fase analisis misalnya kita bisa lakukan adjustment atau kita bisa lakukan weighting, gitu. Itu bisa dilakukan kalau data itu sudah kita kumpulkan dari awal, ya. Jadi data-data yang lost tadi. Lalu yang selanjutnya adalah tadi bagaimana cara di fase analisis juga bisa dilakukan deh. Jadi selain lost to follow up biasanya ada missing data. Jadi data yang missing kita tanya tapi ternyata dia nggak jawab atau pencatatannya yang kurang baik. Nah ini juga bisa terjadi dan kalau ada yang seperti ini kita juga
bisa melakukan pengendalian seperti tadi waktu loss to follow up. Jadi kalau ada variabel yang mungkin berpengaruh ke missingness, ke data yang hilang tadi, kita bisa adjust di fase analisis atau kita bisa analisis lebih lanjut. Ya, jadi pengumpulan variabel-variabel yang mungkin berpengaruh terhadap kemungkinan adanya perbedaan sampel dengan populasi atau sampel di awal dengan sampel di akhir itu perlu kita kumpulkan. Di fase analisis kita bisa lakukan analisis nanti untuk melihat ini apakah sampel ini jadi ini ada satu istilah tadi mungkin disinggung Prof. Ari, dia seleksi ya. Jadi apakah sampel ini bias atau tidak. Dan itu bisa kita atasi dari desain, dari pertengahan sampai di fase analisis. Ya, jadi pencegahannya itu. Mungkin itu untuk yang jawaban pertanyaan kedua ya. Baiklah, terima kasih dokter atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Dari Devana, dari FK UNR. Selamat sore dokter, izin bertanya, apabila sampling sebuah penelitian adalah non-probability sampling, namun pengambilan data menggunakan online survey, apakah juga termasuk ke dalam non-probability sampling confidence? Dan apakah boleh? Terima kasih dokter. Ini dari Devana ya, Mbak Devana ya. Oke, soalnya suaranya kecil banget kok. Saya baca dari chat nggak apa. Jadi apabila sampling adalah non-probability, namun pengambilan data menggunakan online survey, ya. Jadi online survey pun sebenarnya bisa kita lakukan dengan probability ya, Dek. Misalnya kita sudah punya, jadi teman-teman sudah punya list, lalu online tapi Anda kirim listnya ke orang yang sudah disampling. Nah, itu sebenarnya itu masuk probability. Tapi kalau Anda melakukan online survey, tapi sharingnya, oh ini ke grup WhatsApp ini misalnya, lewat grup WhatsApp yang itu secara apa namanya tidak secara random atau sistematis, tapi kita yang penting yang kita punya akses, nah itu termasuk ke convenience sampling. Jadi convenience sampling masuk ke dalam non-probability sampling. Pertanyaan baiklah, terima kasih dokter. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Ya, dari Nikita Pratama dari AMSA Unsrat. Selamat sore dokter, izin bertanya mengenai snowball sampling yang dapat digunakan untuk mengumpulkan populasi yang sulit ditemui. Seperti yang dokter paparkan sebelumnya, bahwa snowball sampling bergantung kepada populasi awal yang disampling. Kira-kira adakah yang dapat dilakukan peneliti untuk mengendalikan distribusi sampel agar tidak terjadi bias dalam pemilihan populasi? Terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus-bagus ya. Jadi betul sekali. Jadi ada kemungkinan bahwa kalau kita pakai snowball sampling itu kita harus hati-hati nanti bisa saja itu bias karena kelompoknya kan otomatis hampir sama dengan orang yang kita temui. Nah, yang ada beberapa referensi yang menyebutkan bahwa semakin banyak jumlah sampel nantinya snowball. Nah, itu nanti bias ini mungkin akan bisa teratasi karena jumlah sampelnya semakin banyak. Ini juga bisa terjadi di convenience sampling. Convenience sampling kan kita juga mengakses yang awalnya kita bisa akses, tapi mungkin nanti akan menyebar, ya kan? Nah, begitu menyebar itu mungkin akan ke komunitas yang lebih heterogen nantinya. Nah, itu nanti jadi dengan seperti itu akan bisa menyebabkan sampel yang kita punya nantinya biasnya tidak sebanyak yang kita pikirkan di awal nantinya kalau kita bisa punya sampel yang cukup banyak tadi. Oke, pertanyaan selanjutnya ya berarti ya, Mbak ya. Iya dokter,
lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya terima kasih atas jawaban pertanyaan tadi. Ini ada pertanyaan lagi dari Nadia Windy dari AMSA UNS. Selamat sore dok, izin bertanya. Untuk pertanyaan yang pertama, tadi dijelaskan bahwa random sampling dapat digunakan banyak teknik sampling. Misalkan cluster lalu dilanjutkan stratified dan dilanjutkan simple random sampling. Apakah semakin banyak teknik sampling yang digunakan, maka sampel akan semakin representatif? Mohon jawabannya dokter, terima kasih. Satu dulu ya, oke. Jadi ini mungkin belum tentu ya, karena semakin besar, semakin banyak representativeness tidak terpengaruh dari seberapa banyak teknik sampling yang kita pakai, tapi tentunya kita harus dalam fase desain kita harus hati-hati. Biasanya kita memakai banyak teknik sampling ini salah satu alasan utamanya adalah visibilitas baik dalam hal dana ataupun implementasi. Jadi kenapa harus dipakai itu, misalnya contoh yang sering dipakai itu surveinya survei nasional seperti survei demografi dan kesehatan Indonesia, lalu Riskesdas itu dilakukan multi-stage. Kenapa? Karena kita tidak mungkin melakukan penelitian menyeluruh dan juga tidak mungkin dilakukan penelitian misalnya satu klaster itu dipilih satu provinsi, itu tidak mungkin. Jadi di situ di DHS misalnya itu dari 34 provinsi itu dipilih beberapa kabupaten dan kota, ya. Lalu dalam beberapa kabupaten kota dipilih lagi kecamatan secara random. Lalu dalam kecamatan nanti dipilih lagi kelurahan. Nah, dalam kelurahan nanti yang kita mengambil sampel household sample. Nah, ini jadi ada beberapa teknik yang dipakai, tapi bukan berarti ini jadi lebih representatif, tapi kita justru ini menjadi pertimbangan kita untuk menghitung yang disebut sampling error. Jadi nanti kita biasanya menghitung juga kemungkinan error karena samplingnya itu berapa, itu dihitung. Jadi perhitungannya tentunya berdasarkan ini dari mulai tadi memilih dalam provinsi dipilih kabupaten, dalam kabupaten dipilih kecamatan, dalam kecamatan dipilih dan seterusnya. Itu juga dipertimbangkan. Saya rasa itu ya, jadi pertanyaannya belum tentu deh untuk representativeness dengan nambah jumlah sampel itu jadi lebih representatif ya. Tapi memang untuk visibilitas biasanya kita memilih alasan pemilihannya. Oke, pertanyaan kedua ya. Yang ini ya, Dek ya. Oke, saya baca nggak apa? Jadi ini yang tentang purposive dan kuota ya. Bedanya adalah di kuotanya, Dek. Jadi kalau kuota sampling itu kita sudah menentukan jumlah per karakteristik dulu. Jadi misalnya saya pengen nantinya, jadi penelitian tadi misalnya obesitas ke hipertensi, lalu saya curiga ini ada faktor jenis kelamin dan juga sosial ekonomi. Itu misalnya. Terus sosial ekonomi ini kalau mungkin keterwakilan dari tingkat pendidikan ayah ibu misalnya, atau pekerjaan ayah ibunya. Nah ini kita tentukan dulu kuotanya. Saya nanti berarti butuh laki-laki sekian, perempuan sekian. Terus remaja yang ibunya misalnya bekerja sebagai ASN misalnya, lalu ibu yang bekerja sebagai pengusaha atau pendapatan misalnya, yang pendapatan secara ringkas. Nah, itu kita sudah ambil kuota dulu, kita tentukan kuotanya dulu di awal. Baru nanti setelah itu kita lakukan pengambilan sampel. Di awal, nanti begitu misalnya laki-laki kita butuh 20 orang misalnya, yang perempuan butuhnya 30. Nah, itu kita lakukan pengambilan sampel. Kalau laki-laki 20 orang sudah cukup di awal penelitian, itu berarti kita sudah stop. Tapi perempuannya masih jalan, karena kita belum memenuhi jumlah sampel. Dan itu juga berlaku untuk karakteristik yang lain. Kalau purposive, kita sudah menentukan berdasarkan tujuan penelitian ya. Jadi saya nanti butuhnya sampel yang misalnya perempuan dan dia dari keluarga keluarga yang sosial ekonominya cukup baik,
misalnya itu memang fokus saya ke situ, jadi fokus untuk penelitian ini ada ke situ, ya berarti sampelnya diambil dari situ, gitu. Jadi bukan berdasar kuota, tapi memang fokus penelitiannya adalah ke situ. Itu ya Dek ya, jadi perbedaannya mungkin di jumlah tadi, dan kalau di kuota kita biasanya ada beberapa karakteristik ya, dan itu kita ambil dalam sampel. Kalau purposive berdasarkan tujuan penelitian kita nanti sudah punya kelompok yang spesifik gitu, spesifik yang nanti memang generalisasi kita ya ke situ, ke kelompok yang spesifik tadi. Baiklah, terima kasih dokter atas jawabannya. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan dari Masyananda dari UNER. Selamat sore dok, izin bertanya, jika menggunakan teknik sampling purposive sampling, apakah kita juga boleh memerlukan list individu yang akan dijadikan sampel? Terima kasih dok sebelumnya. Ya, pertanyaan bagus juga ya. Jadi kalau untuk teknik yang non-probability sampling, biasanya sih kita untuk list keseluruhan itu kita mungkin tidak memerlukan ya. Jadi karena sifatnya memang tadi kan kita yang bisa kita akses, tidak semuanya harus punya akses. Tapi list ini mungkin akan diperlukan, tidak perlu semua. Tapi kalau misalnya pada purposive lah yang perempuan, misalnya tadi yang perempuan dan bapak ibunya itu sosial ekonominya tinggi, itu siapa, itu data itu yang kita perlukan. Tapi kalau list keseluruhan yang kalau dalam random sampling, jadi dalam probability sampling itu kita ambil secara acak, itu kita tidak perlukan dalam purposive sampling. Saya rasa itu ya jawaban untuk ini.